Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala di masa wabah ini, dan juga sesudah ada usaha untuk kita mengembalikan kepada seperti semula, yaitu di masa new normal. Ada aturan-aturan yang sudah dibuat baik oleh pakar kesehatan maupun yang lainnya, seperti mencuci tangan, menjaga jarak, mengikuti protokol kesehatan, dan juga menyempurnakan yang lainnya. Saya akan bahas, kita sebagai orang yang beriman, yang pertama berkaitan dengan masalah mencuci tangan. Saya mau tanya kepada antum, apa antum tiap hari ini cuci tangan atau tidak? Mesti antum cuci tangan. Paling tidak kita ini dalam sehari lebih dari 10 kali. Sholat aja sudah 5 kali sholat. Kita cuci tangan, bersih gitu. Sholat. Kemudian ketika kita mau makan, kan kita makan dengan tangan ini paling nggak 3 kali, udah 8 tuh. Belum lagi yang lainnya. Masih kita cuci tangan. Artinya kalau kita lihat umat Islam ini bersih. Gitu. Kalau yang seperti ini sebenarnya nggak perlu diajarkan kepada umat Islam, udah bersih. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, antum ingat ini, ingat dan antum ingat. Kenapa untuk cuci tangan itu kita betul-betul perhatikan? Tapi kita enggak memperhatikan bagaimana kita mencuci hati kita dan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Coba antum perhatikan. Kita hanya memperhatikan yang zahir ini, cuci tangan. Tapi kita enggak perhatikan bagaimana kita berbuat dosa kepada Allah. Bagaimana kita membersihkan hati kita dari perbuatan kesombongan, keangkuhan, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, membangkang perintah Allah dan Rasulnya, berbuat dosa dan maksiat. Apa kita enggak perhatikan tuh? Orang beriman, pandangannya tuh jauh, orang yang beriman itu. Tidak sekedar yang nyata, cuma cuci tangan. Anda melihat ketika Nabi SAW menyebutkan tentang masalah wudhu, Nabi nggak sebutkan tentang membersihkan badan aja, tapi Nabi sebutkan Allah akan gugurkan dosa-dosanya dengan dia berwudhu. Gugurkan dosa-dosanya. Nah kita terus, bukan hanya saat wudhu aja, bagaimana kita membersihkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Ini orang beriman. Dosa kita ini banyak sekali. Sampai kata ulama salaf itu, kalau seandainya dosa kita berbau nggak ada yang dekat dengan kita. Dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada orang tua kita, dosa kita kepada tetangga, dosa kita kepada orang lain. Dosa banyak, dosa kita berbuat dosa. Makanya taubat kita kepada Allah atas semua dosa. Adanya bencana, adanya musibah, adanya petaka, adanya kesulitan dengan sebab dosa-dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah kalian dengan sebab dosa-dosa kalian, dan Allah banyak memberikan maaf. Di dalam surah Asy-Syura, surah 42 ayat 30. Karena kalau kita banyak dosa, apa kewajiban kita? Ya taubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuh. Wahai yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Taubat yang ikhlas. Taubat yang jujur. Ini perhatikan, taubat kepada Allah. Kita banyak dosa. Jadi kalau kita lihat disuruh cuci tangan, kenapa enggak kita cuci dosa-dosa kita dengan taubat kepada Allah, dan kembali kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya. Taubat, bersihkan hati kita dari banyak dosa ini. Dosa ketamakan kepada dunia, kesombongan, keangkuhan, membangkang perintah Allah dan Rasulnya, merasa hebat, dan yang lainnya. Ria, dosa-dosa banyak. Tamak kepada dunia, dengki, iri kepada orang,
Dan ketika orang bawakan keterangan, bawakan dalil, kita malah melecehkan orang bawakan dalil. Kita menghinakan orang yang bawa dalil itu. Orang bawakan dalil Quran Sunnah dilecehkan, diejek. Apa bedanya antum dengan orang-orang jahiliyah yang dibawakan dalil mengejek? Ini berarti ada yang nggak beres. Di mana nggak beresnya? Di hatinya yang nggak beres ini. Kotor hatinya, cuci dosa itu dengan taubat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, disuruh jaga jarak kita. Jaga jarak, ini juga sama dengan yang pertama tadi. Kita kenapa jaga jarak? Kalau jaga jarak mungkin protokol kesehatan di luar nggak ada masalah. Tapi ketika sholat nggak bisa. Kenapa? Nabi menyuruh SAW untuk rapat dalam sholat. Bukan satu hadis, lebih dari 10 hadis yang menjelaskan tentang wajibnya merapatkan saf dalam sholat. Nggak boleh jaga jarak. Mesti berpikir ketika berbicara soal jaga jarak. Kita wajib berusaha bagaimana menjaga jarak kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Kita berpikir menjaga jarak, jangan sampai kita mendekat kepada apa? Kepada perbuatan dosa dan maksiat. Kita berpikir menjaga jarak dengan siapa? Dengan teman-teman yang jahat. Jaga jarak dengan siapa? Jaga jarak dengan tokoh-tokoh dari ahlul bid'ah yang mengajak manusia kepada kesyirikan dan bid'ah. Jaga jarak dengan mereka. Maka Nabi bersabda SAW berkaitan dengan masalah teman, itu punya pengaruh. Itu jaga jarak dengan teman-teman yang jahat. Kata Nabi, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah kalian bersahabat kecuali yang beriman saja, dan jangan makan orang yang bertakwa. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Jaga jarak dengan mereka. Betul, tapi bukan dalam sholat jaga jarak. Jaga jarak dalam pergaulan. Jangan kita berteman dengan ahlul bid'ah. Jangan berteman dengan orang berbuat syirik. Jangan berteman dengan teman-teman yang jahat, yang tidak baik. Jangan berteman dengan orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Jangan berteman dengan mereka. Kenapa? Agama kita tergantung dengan teman kita. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang hasan, al-mar'u ala dini khalil falyanzur man khalil. Seorang itu agama tergantung temannya, kepada siapa berteman. Jaga jarak kita dalam bergaul ini. Jangan semua kita dekati. Yang ketiga, disuruh kita memperhatikan protokol kesehatan. Orang Islam tetap menjaga soal kesehatan ini. Karena Islam mengajarkan demikian. Tapi kita menjaga gak tentang protokol hukum Allah? Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Kita jaga nggak itu? Mesti orang beriman menjaga itu. Orang yang beriman mesti menjaga. Ini kan kita terbawa arus nih, protokol kesehatan. Betul kita jaga itu. Tapi yang lain tentang hukum-hukum Allah kita jaga nggak? Hukum Allah. Mesti kita jaga. Jangan sampai kita jatuh dalam kesyirikan. Jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan bid'ah. Jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Jaga itu. Terus mentauhidkan Allah. Terus kita berusaha bagaimana melaksanakan sunnah. Menjauhkan bid'ah. Kemudian yang terakhir kita berusaha bagaimana menyempurnakan tawakal kita kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Jangan takut. Dengan adanya wabah dan segala macam, jangan takut. Kita orang beriman. Takut hanya kepada Allah. Kita ngaji, kita nuntut ilmu, kita belajar supaya takut. Takut apa? Takut kepada Allah. Bukan takut kepada manusia, bukan takut kepada wabah, bukan takut kepada yang lain. Jangan takut. Tawakal kepada Allah. Sandarkan hati kita dengan jujur, serahkan semua urusan kepada Allah. Enggak akan menimpa kita kecuali yang Allah sudah takdirkan kepada kita. Ingat itu. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah tidak akan menimpa kita, enggak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah sudah tetapkan buat kami. Kepada Allah kami tawakal, orang-orang yang beriman itu. Jadi enggak akan menimpa kita kecuali apa yang sudah takdirkan kepada kita. Kenapa kita harus takut? Sempurnakan iman kita, sempurnakan tawakal kita, tingkatkan iman kita kepada Allah, takut kita kepada Allah, harap kita hanya kepada Allah. Berjalan di atas ini, kita akan mengalami ketenangan. Antum perhatikan orang beriman, ada wabah, nggak ada wabah, di saat wabah, sesudah wabah, semua mengalami ketenangan. Antum lihat orang-orang yang sholat di masjid, ketika sebelum wabah, ada wabah,
Tetap. Antum diuji sekarang sama Allah ini. Antum ngaji sekian tahun, antum belajar sekian tahun. Sekarang di sini buktinya ini. Antum benar nggak ilmu antum? Betul nggak amal antum? Di sini ujian ini. Benar nggak tawakal antum? Betul nggak takut antum kepada Allah? Di sini ujian. Dan kemudian kita lihat itu di saat ujian ini kelihatan. Yang ustadznya takut nggak mau sholat di masjid. Yang ustadznya takut sholatnya renggang. Yang ustadznya juga takut pakai masker. Yang ustadznya nggak mau dia untuk mendekat. Kok seperti ini? Sampai Jumat gak datang. Antum berat loh hukuman Allah tentang masalah ini. Ini bukan masalah besar. Yang kita ikut dalil di mana Allah uji ini untuk menguji iman kita benar apa tidak, jujur apa enggak kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya, untuk sekalian, dan kita semua kembalikan kepada Quran dan hadis Nabi yang sahih, mengikuti pemahaman salaf soleh. Kita akan mengalami ketenangan, kenikmatan, kehusyuan, keberkahan, dan insya Allah juga Allah akan memberikan keselamatan kepada kita, dan Allah akan tetapkan kita di atas hidayah. Karena orang meramaikan masjid dikasih, Allah sebutkan dapat hidayah, Allah tetapkan hidayah dalam surah At-Taubah ayat 18. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.